Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Rifda. Kali ini saya akan presentasi dengan tema Filsafat Eropa oleh tokoh George Berkeley. Biografi George Berkeley. George Berkeley adalah seorang uskup Irlandia, filsuf dan ilmuwan yang terkenal karena empiris, filsafat idealis dan sebagai salah satu filsuf terbesar pada periode modern awal. Ia lahir pada 12 Maret 1685 di County Kilkenny, Irlandia. Dia juga dikenal sebagai salah satu kritikus paling cemerlang dari pendahulunya, terutama dari Descartes, Malebranche, dan Locke. Dia adalah ahli metafisika yang terkenal karena membela idealisme, artinya segala sesuatu kecuali spiritual ada sejauh yang dapat dirasakan oleh indera. Karyanya yang paling banyak dipelajari, The Perjanjian tentang prinsip pengetahuan manusia dan tes teori penglihatan yang baru, dan juga dari Motu dan Siris. Meskipun pembaca pertamanya tidak memahami karya-karyanya, dipengaruhi bertahun-tahun kemudian dalam pemikiran orang Skotlandia David Hume dan Immanuel Kant dari Jerman. Selanjutnya saya akan membahas cara berpikir menurut George Berkeley. Yang pertama, empiris. Empirisme menjelaskan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman, yaitu segala sesuatu yang diketahui manusia berasal dari pengalaman indrawi. Dalam pengertian ini, filsuf Irlandia menyangkal keberadaan substansi material dan mengatakan bahwa keberadaan substansi tergantung pada persepsi. Berkeley dalam beberapa karyanya menjelaskan argumen ini dengan beberapa contoh. Pohon dan buku hanyalah kumpulan ide, dan dengan demikian tidak dapat eksis jika Anda tidak memiliki ide dalam pikiran. Baginya, ada pemisah antara dunia fisik dan dunia mental. Berkeley berpendapat bahwa penyebab sensasi tidak jelas disebabkan oleh materi fisik. Jika tidak, keberadaan pohon adalah kumpulan ide yang terkait dengan pikiran manusia. Jika pikiran tidak ada di sana, pohon itu tidak ada. Dengan kata lain, suatu tidak dapat dikatakan sebagai pengetahuan apabila tidak didasarkan pada observasi empiris. Bahkan, pengaruh empirisme tidak dapat dipungkiri telah mewarnai kemajuan sains dan teknologi. Mengingat betapa pentingnya empirisme dalam diskurs filsafat, maka pembahasan salah satu filosof empirisme menjadi sangat relevan. Selanjutnya, imaterialisme atau idealisme. Materialisme disebut juga idealisme. Terdiri dari versi metafisik baru yang menegaskan bahwa kenyataan yang dapat diketahui manusia pada dasarnya adalah mental, yaitu tidak material. Berkeley adalah orang yang menghidupkan kembali idealisme di Eropa abad ke-18 menggunakan argumen skeptis terhadap materialisme. Menurut pandangan idealis, kesadaran ada sebelum dan merupakan prasyarat keberadaan material, yaitu kesadaran menciptakan dan menentukan materi, bukan sebaliknya. Menurut pandangan idealis, kesadaran ada sebelum dan merupakan prasyarat keberadaan material, yaitu kesadaran menciptakan dan menentukan materi, bukan sebaliknya. Bagi Berkeley, kaum materialis dipaksa untuk menerima bahwa objek-objek yang sebenarnya dilihat dan disentuh hanya memiliki keberadaan yang berselang-seling, bahwa mereka muncul ketika mereka dipersepsikan dan tidak menghasilkan apa-apa, ketika mereka tidak lagi dirasakan. Dalam pengertian ini, Berkeley menghormati dan memahami prinsip-prinsip materialis, tetapi ia tidak menerimanya. Selanjutnya, filsafat menurut Berkeley. Filsafat Berkeley tidak hanya berpengaruh di Irlandia, tetapi juga di Amerika, karena dia pernah memimpin pertobatan orang-orang Irlandia di Amerika. Meskipun pemikirannya sangat dipengaruhi Locke, Berkeley menolak beberapa pandangan dasar Locke, yaitu menolak adanya ide-ide abstrak yang ditarik dari objek-objek konkret. Contoh, idea kubus disimpulkan dari kubus konkret. Berkeley tidak percaya akan adanya ide-ide di luar pikiran. Suatu objek ada berarti objek itu dapat dipersepsi oleh pikiran kita, dan segala pandangan metafisis tentang adanya kenyataan-kenyataan yang tidak dapat dipersepsi oleh pikiran kita adalah omong kosong. Namun, kesimpulan Berkeley berbeda dengan Locke, yaitu dia lebih tajam, bahkan sering bertentangan dengan Locke. Locke membedakan antara idea dan pengalaman. Pengalaman dianggap sebagai sesuatu yang berasal dari objek, sedangkan idea adalah pengalaman yang dicerna oleh subjek. Sedangkan Berkeley berpendapat bahwa pengalaman dan idea itu satu dan sama. Selanjutnya adalah keyakinan Berkeley yang asasi. Pertama, segala realitas di luar manusia tergantung kepada kesadaran. Kedua, tiada perbedaan antara dunia rohani dan dunia bendawi. Ketiga, tiada pembedaan antara gagasan pengalaman batinia dan gagasan pengalaman lahiriah, sebab pengamatan adalah identik dengan gagasan yang diamati. Yang keempat, tiada sesuatu yang berada kecuali roh, yang dalam realitasnya yang konkret adalah pribadi-pribadi atau tokoh-tokoh yang berpikir. Pengamatan bukan terjadi karena hubungan antara subjek yang mengamati dan objek yang diamati, melainkan karena hubungan antara pengamatan indera yang satu dengan pengamatan indera yang lain. Segala sesuatu yang kita amati adalah konkret, seperti kita tidak dapat memikirkan ilmu pengetahuan alam mengajar kita
akan tanda-tanda itu, serta menemukan peraturan pertunjukan keluasan ruang tanpa warna, bentuk, isi. Juga kita tidak dapat memikirkan gerak tanpa kecepatan dan kelambatan. Bagi kesadaran kita, segala sesuatu di dalam alam berjalan menurut hukum dan peraturan. Akan tetapi segala hukum itu tidak perlu mutlak, sebab hukum-hukum hanya mendapat jaminan dalam kehendak Allah, yang di setiap kali dapat mendobrak dengan suatu mukjizat. Sekian presentasi saya mengenai filsafat Eropa, tokoh George Berkeley. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.